Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Barika Akbar, dengan 3 digit NIM terakhir saya 022 dari kelas Praktikum A, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di mata kuliah Praktikum Sistem Embedded kelima kali ini kita membahas yaitu DAC dan PWM menggunakan STM32 dan juga SP32, yaitu menghasilkan sinyal analog dengan digital to analog converter dan juga pulse width modulation. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, sini kita membahas apa itu DAC dan juga PWM. Jadi DAC atau Digital to Analog Converter dan juga PWM, Pulse Width Modulation adalah dua teknik penting dalam sistem embedded untuk menghasilkan sinyal analog dari sinyal digital. Nah, microcontroller itu umumnya bekerja dengan sinyal digital 0 dan 1, tetapi banyak perangkat dunia nyata yang memerlukan sinyal analog. DAC ini mengubah nilai digital menjadi tegangan atau arus analog yang bervariasi secara kontinu. Misalnya, untuk mengontrol volume audio. Sementara itu, PWM adalah teknik yang mensimulasikan sinyal analog dengan mengaktifkan dan menonaktifkan sinyal digital secara cepat. Dengan mengubah rasio waktu, yaitu aktif, di cycle, PWM dapat mengontrol intensitas LED, kecepatan motor, atau pemanasan elemen dengan presisi tinggi. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan PWM untuk mengatur intensitas LED. Berikut adalah komponen dan rangkaian, yaitu DAC, PWM, motor, dan microcontroller. Untuk praktikum ini, kita menggunakan komponen dasar berikut untuk membangun rangkaian pengontrol intensitas motor DC dan LED. Lalu sini ada motor DC sebagai aktor intensitas putaran motor dikontrol oleh sinyal DAC atau PWM dari microcontroller yang akan diprogram. Lalu kita menggunakan light emitting diode atau LED sebagai indikator visual yang intensitas cahayanya akan dikontrol oleh sinyal PWM dari microcontroller. Lalu di STM32 dan juga SP32. Untuk STM32 itu platform microcontroller performa tinggi untuk mengimplementasikan DAC atau PWM dan mengontrol motor DC serta LED. Lalu untuk yang ESP itu platform microcontroller serbaguna dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth juga digunakan untuk mengimplementasikan DAC ataupun PWM. Kita next di sini konfigurasi STM32 untuk output DAC ataupun PWM. Sini konfigurasi STM32 melibatkan inisiasi modul DAC atau Digital to Analog Converter atau modul PWM Pulse Width Modulation untuk menghasilkan output analog. Kita akan memilih pin output yang sesuai, mengatur timer PWM untuk frekuensi dan siklus tugas yang diinginkan, serta menentukan resolusi dan rentang output DAC. Proses ini biasanya dilakukan melalui STM32 Cube IDE dengan HAL library. Itu untuk library extension-nya menggunakan HAL. Lalu inisiasi modul DAC atau PWM itu mengaktifkan clock untuk modul DAC atau timer PWM serta GPIO yang terkait. Lalu untuk pemilihan pin outputnya, sini memilih pin GPIO yang akan digunakan sebagai output DAC atau output PWM, misalnya PA4 untuk DAC atau PA6 untuk PWM. Lalu konfigurasi timer PWM sini menentukan frekuensi dan siklus tugas, yaitu duty cycle untuk sinyal PWM. Ini untuk penguturan resolusi DAC, yaitu menentukan resolusi output digital ke analog, misalnya 8 bit atau 12 bit. Untuk rentang output DAC itu mengatur rentang tegangan output yang dihasilkan oleh DAC. Lalu kita masuk ke konfigurasi ESP32 untuk output DAC PWM. ESP32 dilengkapi dengan modul DAC atau Digital to Analog Converter dan kemampuan PWM Pulse Width Modulation yang serbaguna. Konfigurasi ini biasanya lebih mudah dilakukan dengan dukungan framework Arduino atau SPIDF. Kita akan mengonfigurasi pin untuk output DAC atau PWM dan mengontrol perangkat seperti kecepatan motor, yaitu pemilihan pin DAC atau PWM yang mengidentifikasi pin GPIO yang mendukung output DAC, yaitu GPIO 25 dan GPIO 26 untuk pin GPIO yang akan digunakan untuk output PWM. Lalu pengaturan PWM atau LEDC
mengkonfigurasi saluran LEDC atau LED control, frekuensi, dan resolusi bit untuk kontrol PWM. Kontrol duty cycle menyesuaikan duty cycle siklus kerja, sinyal PWM untuk mengatur output daya, misalnya kecepatan motor atau kecerahan LED, lalu aplikasi menggunakan output DC untuk menghasilkan tegangan analog atau PWM untuk mengatur kecepatan motor DC. Nah, di sini ada gambaran rangkaiannya, yaitu dari SP32, lalu resistor 1000 ohm, lalu sini ada sensor, lalu ada DC motor dan sambungan ke 3,3 volt DC. Lalu di sini ada implementasi program kontrol kecepatan motor dengan DAC dan PWM. Pertama itu set digital value, lalu lanjut ke convert to analog atau PWM, lalu kontrol motor speed, setelah itu repeat loop. Inti dari praktikum ini adalah mengimplementasikan logika kontrol di mana kecepatan motor diatur berdasarkan nilai digital yang ditetapkan. Mikroprosesor akan mengonversi nilai digital ini menjadi sinyal analog atau PWM untuk menggerakkan motor. Lalu set digital value, mikroprosesor menetapkan nilai digital sebagai input kontrol untuk kecepatan motor. Setelah itu konversi ke analog atau PWM. Nilai digital ini kemudian dikonversi menjadi sinyal analog melalui DAC, digital to analog converter, atau menjadi sinyal PWM pulse width modulation untuk menggerakkan motor. Lalu kontrol kecepatan motor, yaitu sinyal analog atau PWM ini digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Lebar pulsa PWM yang lebih besar atau tegangan analog yang lebih tinggi akan menghasilkan kecepatan motor yang lebih tinggi. Lalu efek frekuensi PWM, sini frekuensi PWM yang tepat penting untuk operasi motor yang mulus, efisien, dan mengurangi kebisingan atau getaran yang tidak diinginkan. Lalu sini ada demonstrasi proyek untuk motor dengan kontrol DAC dan juga PWM. Di sini mechanical governor response. Untuk heavy load itu load increase, yaitu load up, RPM down, lalu wake move inward, setelah itu throttle ke throttle open slider dan ke maintain speed. Sedangkan untuk yang light load, yang load decreases, tadi yang increases, sekarang yang decreases itu tadinya load up, ini load down. Lalu RPM yang tadinya down menjadi up, setelah itu wake move-nya yang tadinya inward menjadi outward, ke dalam menjadi keluar maksudnya. Setelah itu throttle closes atau tutup, tadinya open wider. Setelah itu habis dari throttle closes ke maintain speed. Nah, dalam demonstrasi ini kita bisa nyaksiin gimana motor berinteraksi dengan kontrol DAC PWM. Perhatikan bagaimana perubahan pada nilai digital output DAC secara langsung memengaruhi kecepatan putaran motor. Nilai DAC minimum yaitu motor akan mati sepenuhnya. Nilai DAC maksimum motor akan berputar dengan kecepatan penuh. Lalu nilai DAC bervariasi, motor akan berputar dengan kecepatan yang proporsional sesuai siklus kerja PWM. Nah, ini udah nunjukin bahwa aplikasi praktis dari DAC PWM dalam sistem kontrol kecepatan motor yang responsif dan presisi. Untuk kesimpulan dan potensi pengembangan lebih lanjutnya, di sini pembelajaran DAC PWM yaitu memahami implementasi DAC dan PWM pada STM32 dan SP32. Lalu untuk kontrol analog outputnya mendemonstrasikan pembangkitan output analog dari sinyal digital. Setelah itu aplikasi praktisnya yaitu potensi aplikasi dalam kontrol motor, peredupan LED, pembangkitan audio, dan manajemen daya. Nah, kemampuan untuk menjembatani dunia digital dan analog membuka pintu bagi berbagai aplikasi sistem embedded yang menarik dan praktis dalam sistem kontrol. Baik, kurang lebihnya seperti itu saja penjelasan materi dari saya mengenai DAC dan PWM. Mungkin kita bisa langsung masuk ke program yang digunakan pada praktikum. Nah, kita di sini masuk ke percobaan pertama. Di sini percobaan pertama kita menggunakan include Arduino H yang pastinya. Lalu di sini control brightness LED melalui DAC SP32. Komponennya ada 3 di sini, SP32, LED dan resistor 220 sampai 330 ohm. Katoda LED ke resistor lalu ke ground. Lalu sini menggunakan konteks
PR sebagai standar C++ untuk definisi konstanta, lalu menampilkan status nilai ADAC dan estimasi tegangan ke serial monitor. Setelah itu menghitung estimasi tegangan output. Vout sama dengan val per 255 dikali 3,3 volt. Ini untuk rumus-rumusnya, kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk tampilan outputnya, di AC pin outputnya. Lalu ini untuk efek transisinya di sini. Nah, ini untuk efek transisi dari gelap ke terang secara perlahan. Kalau ini dari terang ke gelap, kebalikannya. Lalu ini untuk efek bernapasnya, fading in dan out-nya, agar terlihat hidup. Lalu kita masuk ke fungsi void loop. Di sini ada rem up, rem down, dan pulse effect. Setelah itu, terakhir ada validasi apakah input adalah angka atau kecerahan. Sekian ini untuk program percobaan pertama. Kita masuk ke program percobaan kedua di sini. Sama include RDO.h. Kita masuk ke definisi pin, konfigurasi PWM untuk servo. Sini ada nilai cons integernya, frekuensi 50, dan resolusinya 12. Karena menggunakan resolusinya 12 bit, 0 sampai 4095 agar lebih presisi terhadap output. Lalu untuk frekuensinya servo standar, yaitu 50 Hz. Lebih seperti ini untuk program kedua. Ini untuk void loop, integer ADC value untuk baca nilai potentiometer. Lalu servo duty-nya untuk map nilai ADC ke rentang pulse width servo dari min pulse sampai max pulse. Lalu untuk in angle-nya ini map nilai ADC ke sudut 0 sampai 180 derajat untuk tampilan di serial. Untuk yang kedua, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk percobaan ketiganya, ini komponen-komponennya dan koneksi fisiknya seperti ini, bisa dibaca. Lalu sama seperti yang pertama menggunakan konteks PR, lalu objek servo, konfigurasi serial, konfigurasi ADC STM32 dan inisialisasi serialnya menggunakan default yaitu UART1, PA9TX dan PA0 sebagai RX. Jadi TX itu PA9 sebagai yang mentransfer dan PA0 RX sebagai yang menerima. Untuk serial bagiannya baud rate yaitu 115.200 dengan delay 1000 milisecond. Nah, ini untuk outputnya. Untuk delay kestabilan mekanik servonya itu 50 milisecond. Nah, ini menggunakan fungsi void loop di sini. Yang pertama membaca nilai ADC dari potensiometer, lalu kedua mapping nilai ADC ke sudut, dan ketiga itu menggerakkan servo, dan yang terakhir itu monitoring ke serial. Lalu kita masuk ke percobaan keempat. Di sini percobaan keempat menggunakan LED internal atau eksternal. Untuk batas maksimal PWM untuk keamanan itu 0 sampai 255. Nilai 40-50 biasanya cukup aman agar LED tidak menarik arus berlebih. Lalu ini fungsi integer ADC value-nya, analog read ADC pin-nya membatasi rentang output dari 0 sampai max PWM saja. Singkat ya, kurang lebih seperti itu untuk percobaan 4. Kita masuk ke percobaan 5. Ini percobaan 5. Ini untuk PWM LED control via potentiometer. Microcontrollernya itu STM32 Bluepill F103C8. Ini untuk pin configuration-nya PA0 untuk LED dan PA1 input dari potentiometernya. Lalu sini untuk konstannya yaitu menggunakan define ada 4. ADC max, PWM max, VRF-nya 3,3 volt dan update delay-nya 100 milidetik atau millisecond. Nanti variabelnya itu UN16T, ada ADC dan PWM, value-nya 0. Lalu menggunakan volt, itu voltage 0,0 dan float brightness persen 0,0 juga, dan menggunakan static unsigned long last update. Lalu kita masuk ke setup function. Sini ada inisialisasi serial communication-nya yaitu baud rate-nya sama 115.200 dan delay-nya di sini menggunakan 2000 milisecond per milidetik. Lalu di sini untuk display-nya, display output-nya kurang lebih seperti ini. LED control via potentiometer STM32 Bluepill F103C8.
Ini untuk sistem loopnya, void loop, menggunakan fungsi loop seperti ini. Ada convert ADC value, formula, calculate, dan brightness persennya yaitu 100%. Lalu ini ada analog write juga, dan display ADC dan PWM nilainya ke serial monitor, yaitu rumusnya ini, serial printf. Kurang lebih seperti ini. ADC value, voltage, PWM value, dan brightness persen. Untuk display visual status barnya, sini untuk ada rumusnya menggunakan fungsi for, itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, lalu i plus plus. Itu untuk rumusnya. Lalu untuk percobaan yang terakhir yaitu project tugas ke-6, yaitu sini kelompok kita menggunakan konfigurasi LCD, yaitu alamatnya 0 kali 27 pada umumnya, yaitu 16 kolom dan 2 baris, dan menggunakan library Liquid Crystal I2C pada LCD 0 kali 27, 16 dan 2. 16 itu kolom dan 2 itu baris. Lalu menggunakan cost integer LED pin, ADC pin, dan MagSafe PWM dengan nilai sebagai berikut 2, 4, dan 45. Lalu sini ada inisialisasi LCD-nya. Setelah itu konfigurasi PWM-nya seperti ini. Lalu menggunakan fungsi void loop seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu untuk PWM value-nya di sini map ADC value-nya 0, 4095 maksimal, dan 0. Setelah itu MagSafe PWM sebagai variabel penutup. Setelah itu ini untuk output ke LED-nya, dan tampilan di LCD-nya seperti ini. Nah, untuk monitor di serialnya itu serial printf, ADC persen 4D, untuk PWM-nya persen 3D, PRN, dan ADC value, dan juga PWM value. Untuk delay-nya menggunakan 100 milisecond. Delay-nya sedikit lebih lama agar LCD tidak berkedip. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkat materi tentang DAC dan PWM, dan juga penjelasan program percobaan pertama sampai kelima, dan juga untuk tugas proyeknya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke hasil praktikumnya. Ini adalah praktikum yang pertama, yaitu percobaan 1, pembacaan DAC menggunakan satu buah LED sebagai brightness LED. Nah, di sini kita menggunakan satu buah resistor, satu buah LED. Nah, di mana nanti pembacaan DAC akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, untuk pembacaan serial monitor bisa kita ketikkan besaran dari DAC ini mau berapa. Bisa katakanlah 150. Nah, 150 dia membaca estimasi tegangannya 1,94. Nah, lampu akan menyala seperti yang halnya dimasukkan pada DAC. Berbeda jika kita menambahkan angka 0. Nah, tegangannya 0 dan lampunya juga akan mati. Kalau kita maksimalkan 255, dia tegangannya dia akan menyala secara sempurna. Udah. Selesai. Nah, ini adalah percobaan yang ketiga, yaitu kita menggunakan potensio dan servo dengan seri SG90. Nah, cara kerjanya yaitu kita sudah menggunakan program. Di sini ada programnya. Nah, di sebelah kanan sini untuk fungsi promnya. Nah, terus sebagai pembacaannya yaitu apabila kita mengubah nilai dari potensio, maka sudut akan berubah. Nah, di sini ada tampilan ADC dan tampilan sudutnya, dan juga duty itu ada duty per second. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Tuh, apabila ADC-nya 0, sudut juga 0. Nah, berbeda ketika kita mengubah dari sudut ini menjadi 100, maka sudut dari servonya seperti ini. Terus apabila kita maksimalkan yaitu 180, maka di maksimalkan nilai editnya, maka sudutnya akan 180. Udah.
Ini adalah percobaan yang ketiga, yaitu mengukur sudut menggunakan potensio. Nah, di sini hal yang berpengaruh adalah motornya di sini, makanya di serial monitor itu tunjuk potensio dan sudut. Nah, ini adalah codingan dari praktikum yang ketiga, percobaan yang ketiga. Nah, di sini adalah untuk AI-nya, ngepromnya. Nah, di sini di serial monitor itu tertampil apabila ini kan potensinya seperti ini badannya. Nah, ini diukur dari besaran dari potensio. Nah, jika potensinya mentok, di sini akan menunjukkan bahwa 4095 dan nilai dari sudutnya 180. Sekian dan terima kasih. Jadi sekarang adalah praktikum yang keempat, yaitu pembacaan ADC dan PWM menggunakan potensio dan LED. Nah, di sini adalah program dari praktikum yang keempat ini. Nah, di sini adalah Nah, di sini adalah pembacaan dari sensornya, pembacaan dari DAC-nya. Nah, ketika potensio diputar, maka di sini sinyal ADC akan terbaca pada serial monitor, dan pada sinyal PWM yang tertampil pada osiloskop akan melebar. Nah, kita akan mentoknya. Ini paling mentok ya. Nah, di sini untuk LED dia akan menyala lebih terang, dan pembacaan DAC-nya yaitu ini DAC bukan ADC anjing. Bener ADC, itu ADC. Lah iya. Lalu pembacaan ADC di 4950. Nah, sini adalah praktikum percobaan yang kelima, yaitu pembacaan sinyal ADC dan PWM menggunakan potensio dan LED. Nih, kita menggunakan STM32. Ini LED, ini nyalanya agak redup ya, sama potensio. Nah, itu kita bisa melakukan pembacaan yang tertampil di serial monitor. Berbeda. Nah, di sini adalah tampilan dari besaran PWM yang dihasilkan oleh lampu. Oke, jadi ini untuk percobaan project. Nah, kita di sini memodifikasi dari percobaan keempat, yaitu percobaan ISP, LED, PWM, dan ADC. Nah, di sini sudah tertampil kan nilai ADC dan PWM-nya. Terus kita juga memodifikasi pakai si LCD-nya. Jadi ketika si potensiometernya kita putar, maka nilai yang ada di sini juga bakal tertampil di LCD-nya. Terus begitupun juga di sini ada indikatornya, yaitu indikator lampu. Terus di sini juga kita ngeprom dulu buat menyesuaikan si programnya, karena kita memodifikasi dari percobaan keempat. Terus di sini juga programnya. Nah, di sini kita Nah, di sini juga kita untuk LED pinnya itu di pin 2, terus ADC-nya di pin 4, dan bentar. Nah, terus di sini juga kita buat delaynya itu per 1 detik. Makanya di sini juga nilai ADC-nya bakal berubah secara cepat. Nah, kayak gini. Nah, segitu saja tugas proyek dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.